Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan definisi riba ya, kemudian sejarah riba, landasan hukum yang mengharamkan adanya riba ya di beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pelarangannya melalui sebuah proses tahapan ya. Ada 4 ayat ya yang melarang adanya praktek riba ya. Selanjutnya, landasan hukum yang kedua terkait pengharaman riba adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Teman-teman sekalian, kita di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bisa mendapatkan beberapa hadis yang secara jelas sekali melarang adanya praktek riba ya. Bahkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba. Ya. Jadi melaknat ya, jelas sekali berarti ini perbuatan yang tidak baik ya, dilarang di dalam agama. Bahkan bukan hanya orang yang memakan riba saja, tapi juga orang yang memberikannya. Ya. Bahkan penulisnya termasuk yang menjadi transaksi di dalam praktek riba. Mereka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia anggap sama ya. Jadi mulai dari yang makan, kemudian yang memberikan ya, kemudian juga adalah penulisnya dan kedua saksinya itu dianggap mereka adalah sama, artinya orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa praktek riba ini termasuk 7 perkara yang membinasakan atau termasuk 7 dosa besar. Ya. Kemudian ada yang nanya, apakah 7 hal itu ya Rasulullah? Apa saja? Ya, pertama adalah menyekutukan Allah. Ya, jelas ini menyekutukan Allah. Kemudian sihir, ya. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kalau ada alasan hak ya. Kemudian makan harta anak yatim. Kemudian adalah makan riba. Melarikan diri dari medan pertempuran dan menuduh zina wanita yang baik-baik serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang yang makan riba itu termasuk dosa besar. Kemudian dalam hadis yang lain ya, ini dari Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 72 pintu katanya. Ya, riba itu ada 72 pintu. Yang paling rendah, yang paling minimal ya, itu dosanya sebagaimana dosa seseorang yang menzinahi ibunya. Ya. Kita tahu orang yang berzina itu adalah dosanya begitu besar dan dianggap sebagai dosa besar. Apalagi ketika dia menzinai ibunya, naudzubillah min dzalik ya. Ini dalam keterangan hadis ini dosa orang yang menzinai ibunya itu dianggap apa? Paling rendah. Ya. Rendah-rendahnya orang yang memakan riba itu seperti dosanya orang menzinai ibunya. Nah, naudzubillah ya. Nah,
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu mengaitkan ya antara zina ya dengan dengan riba ya, dengan riba. Ya, dalam keterangan yang lain juga misalkan jika muncul zina dan riba ya, di sebuah kampung atau di sebuah daerah, maka sesungguhnya dia telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis sebelumnya mengaitkan dengan riba dengan zina. Kemudian hadis ini mengaitkan dengan riba dan zina. Ini hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya adalah ternyata kedua-duanya ini adalah pencampuran yang ilegal ya, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dalam transaksi riba itu adalah percampuran antara uang ya. Campuran antara uang yang ketentuannya tidak diakui oleh syariah. Sama juga dalam perzinahan, ini dua percampuran antara laki-laki perempuan ya, hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak diakui atau tidak diperbolehkan di dalam syariah. Jadi dua-duanya adalah percampuran. Kemudian yang kedua dari sisi dampaknya ya, dari sisi dampaknya transaksi riba ini melahirkan ya uang yang tidak memiliki akar dalam teori produksi nasional. Nggak ada tuh sebenarnya teorinya dalam sebuah produksi nasional dengan melakukan transaksi riba ya. Karena justru riba ini ya tidak memberikan stimulus ya, tidak memberikan semangat orang untuk berusaha untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Ya, ini juga dalam teori produksi nasional ya nggak ada bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu nggak ada karena semuanya adalah uang ya, melipat gandakan uang ya. Sama juga ya dalam teori zina ya, dalam praktek zina ini sebenarnya dia telah melahirkan anak yang memiliki psikis ya. Tidak ada keterkaitan dengan masyarakat ya. Nah, ini hikmah kenapa Rasul selalu menyandingkan antara riba dengan zina. Ya. Selanjutnya adalah landasan yang ketiga, ini sudah menjadi ijma ya, kesepakatan para ulama ya tentang keharaman riba ya. Baik itu nanti adalah riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an maupun riba yang diharapkan di dalam hadis atau istilahnya riba dain dan riba jual beli.